Pertanyaan berikutnya Ustaz. Pertanyaan dari seorang saudara muslim yang membantu meminjamkan uang kepada salah satu keluarganya. Namun uang yang saya pinjamkan malah digunakan untuk usaha dan hasil usahanya digunakan untuk berzina dengan perempuan. Dan ketika saya ingin meminta untuk mengembalikan uangnya, saya malah dibilang munafik karena tidak ikhlas dalam membantu. Saya tidak ridho Ustadz jika amanah yang saya berikan malah digunakan untuk berzina. Bagaimana saya harus bersikap Ustadz? Ini butuh mungkin dirincikan lebih dalam ya pertanyaan ini. Kalau saya renungi tadi apa yang dibaca, yang pertama adalah masalah utang. Kalau antum mengutangkan kepada orang lain dan sudah ada akad pembayaran, antum nggak boleh nagih sebelumnya. Ya kan? Kita kan dalam hadis al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim harus sesuai dengan akad yang disepakati. Sekarang saya utangkan kepada Akh Ammar. Beliau mau utang 1 juta rupiah, saya pinjamin. Kapan dibayar Mar? Insya Allah dibayar bulan depan Ustaz. Misal contoh. Misalnya ini bulan Agustus nanti akhir September akan dibayar. Saya nggak boleh tiba-tiba datang di akhir Agustus bayar sekarang utang kamu. Nggak bisa. Karena sudah akadnya begitu. Itu dulu poin dipahami. Terlepas daripada nanti Ammar pakai apa uang itu. Dia mau pakai bisnis kah, dia mau pakai kebutuhan keluarga karena dia sedang utang kan. Kalau dia mengajak saya investasi, dia buka usaha nih, misalnya kios atau apa. Ustaz ayo ikut nih, saya ikut sama-sama investasi. Nah di saat itu saya bisa intervensi. Ya gitu. Karena ternyata uang yang tadinya untuk investasi kios, ternyata Ammar enggak dipakai untuk kebutuhan keluarganya. Keluar daripada akad, di situ saya boleh intervensi. Tapi kalau utang piutang, nggak ada urusannya dengan intervensi. Kita utangkan orang, kan gitu. Itu poin dulu. Dan kita cukup mengejar keutamanya. Yang kedua, masalah dia melakukan kemaksiatan. Antum dapat dari mana dia berzina ini? Informasinya dari mana? Hati-hati, bab zina ini, menuduh orang berzina ini bahaya sekali, ini berat. Sudah tahu belum? Kalau kita menuduh orang berzina, harus kita datangkan 3 orang yang lain selain kita, melihat orang yang sama, di tempat yang sama, perbuatan yang sama. Di waktu yang sama. Kalau yang 3 lihatnya di hari Selasa, yang satunya lihatnya hari Rabu, nggak bisa klop saksinya. Kesaksian. 4 orang ini sama semua kesaksiannya, barulah si pelaku zina ini dihukum. Gitu. Tapi kalau tidak, misalnya cuma 2 orang yang berikan kesaksian. Bisa-bisa 2 orang ini yang dicambuk. Saking luar biasanya Islam menjaga, jangan sembarangan ngelapor-laporin orang. Nah, gitu. Kalau ada orang berbuat dosa, kita tahu depan mata, udah kita nasihatin dia. Nasihatin dia. Ya, doakan supaya dapat hidayah, gitu kan? Seperti itu kita lakukan, tapi bukan malah kita menjadikan sebuah permasalahan. Baik, bagaimana mensinkronkan sekarang uang yang utang tadi ini dengan uang yang dipakai untuk berzina, kalaupun betul dia pakai berzina. Antum tetap kembali kepada akad antum utang piutang. Kapan dia mau bayar, yang sudah disepakati itu yang dibayar. Pisahkan ini dengan dia gunakan untuk berzina. Kalau ini betul terbukti dia berzina, di sini tugas antum nasehatin. Bukan minta uang antum. Karena saya yakin kalau dia pinjam uang untuk modal, nggak mungkin misalnya 10 juta semua dipakai zina habis. Pastikan dia pakai sebagian, bisa juga dia pakai dari uangnya. Bisa juga dia cuma pakai dari marginnya. Belum tentu dari uang antum kan. Udah, antum jalan sesuai dengan akad awal, cuma nasehatin dia. Ini saya lihat kemarin kamu berzina, misalnya kalau betul-betul dia lihat. Ini haram dalam agama. Saya tidak mau dan saya tidak ridho kalau uang saya sampai dipakai untuk itu ya. Oh enggak, saya enggak pakai uang kamu kok. Ya sudah. Tapi nanti sesuai dengan akad. Nanti akadnya ingat ya, pembayaran di waktu ini misalnya. Nah seperti itu. Jadi kita harus bijaksana ya. Jadikan setiap pelanggaran saudara kita muslim ajang pahala buat kita. Teman-teman kalau semua pelaku maksiat kita cuma tahu perangi, musuhi. Lalu siapa yang selamatkan dia dari genggaman tangan iblis? Semua orang muslim yang lagi terjerumus dalam dosa ini sedang ditarik tangannya oleh iblis masuk ke neraka nih. Dan kita lihat, kita mau biarkan musuhi dia sampai dia makin parah masuk ke neraka atau malah kita selamatkan segera. Rangkul dia supaya jangan iblis tarik tangannya. Doakan, nasihatin, berikan masukan. Siapa tahu 1-2 kata yang kita sampaikan menjadi penyebab hidayah. Tidak usah pikir teman-teman bagaimana orang dapat hidayah. Tugas kita hanya menyampaikan. Masalah dia dapat hidayah atau tidak itu nggak penting.
Tidak ada masalah dengan itu. Itu urusan nanti urusan dia sama Allah. Yang penting kita sudah ada upaya untuk memberikan masukan. Ya.